Halo semuanya, ini adalah episode kedua dari series nabung Bitcoin sampai 1 juta dolar. Dan ini kita akan update sedikit ya mengenai Bitcoin, karena kita lihat kemarin, tepatnya pada, ini harinya tanggal 6 ya, jam 6 sore, dan kemarin subuh ya, jam 1, jam setengah 2, kita melihat ada berita yang memanas antara Elon Musk dan juga Trump. Dan bukan cuma Bitcoin sebenarnya, tapi Nasdaq pun drop cukup jauh ya. Kalau kita lihat di sini, kemarin, Nasdaq itu drop sekitar hampir 2%, di 2% malah ya. Dan sekarang ini udah recover lumayan, naik sekitar 0,9%. Lalu kita balik lagi ke Bitcoin. Bitcoin juga sama. Kemarin ya, itu turun almost 5% ya, 5% dari peaknya di 105.800. Dan kalau kalian udah join ke Telegram Trader Disiplin, di situ saya selalu sampaikan bahwa kita akan melihat Bitcoin di area 101 sampai 100.000, which is area ini. Even di jam berapa ya? Nanti saya cek di Telegram, atau kalian bisa sambil cek juga. Kalau kalian belum join, bisa cek linknya di deskripsi, itu grupnya gratis, nggak berbayar. Di sana saya juga sempat mention, karena belum tidur ya, saya sempat mention go down ya, ketika masih ada di area 103, 102.800, dan akhirnya Bitcoin turun sampai 100.500 ya, tapi 100-nya nggak jebol. Sekarang kalau kita perhatikan di time frame kecil 15 menit untuk Bitcoin, jelas kemarin terlihat breakdown. Tapi menurut saya pribadi, breakdown ini ya karena ada katalis negatif antara isu yang memanas antara Trump dan Elon Musk, ditambah organic price action yang kita bisa lihat di daily ya. Kalau kita lihat di daily, sini ada area support ya, support yang cukup kuat dan dijebol. Tapi di sini yang menarik, recover dari Bitcoin ini sangat cepat. Sekarang udah balik ke 103.700, yang artinya kalau Bitcoin sampai, ini kan hari Jumat ya, besok ada Sabtu, ada Minggu, dan Senin kita ganti weekly. Kalau Bitcoin bisa 2 hari ke depan bisa lanjut naik sampai area 107, otomatis kalau di weekly-nya berarti closing-nya akan ada di sini. Ini jadi candle yang sangat bagus di weekly untuk continuation ke atas dan nggak jadi turun ke under 100.000 ya. Jadi menurut saya pribadi, malam ini ya, sebentar lagi jam 7.30 ada NFP, mungkin akan cukup menentukan. Kalau misalkan nanti di NFP ternyata hasilnya membuat Bitcoin ini bisa balik ke area at least 105, maka besok 2 hari lagi, Sabtu Minggu, untuk 106-107 itu sangat possible. Dan ketika Bitcoin balik 107 seperti yang saya ungkapkan tadi, weekly-nya itu akan close sangat bagus ya, kalau bisa close di sini. Jadi bukan candle merah seperti ini. Tapi kalau dia close tadi di bawah sini kan ya, otomatis ya ini jadi rejection kuat ya, rejection di area resist, di sini false break doang ya, mungkin kita bisa lihat Bitcoin ke 9192 lagi. Tapi ini beda cerita banget kalau misalkan dia bisa close, nggak usah di 107 sebenarnya, di 106-105 pun udah cukup. Dan kita lihat kenaikan impulsif dari area sini, psychological number 100.000 nggak kena, ada yang naik sekitar 3,3% dalam 12 jam terakhir, which is very good untuk Bitcoin ya. Mungkin di time frame kecil kita lihat ini ketahan di area sini itu karena ini kebetulan harusnya area Fibo ya, kalau kelihatan kasat mata gini. Nah ya bener kan, 618, makanya ketahan. Tapi looks like ini akan jebol ke atas, dan kita bisa lihat nanti Bitcoin ada di area sini lagi, sekitar 105. Oleh karena itu menurut saya pribadi, gak ada yang perlu kita worry, khususnya untuk yang invest ya. Karena kalau misalkan Bitcoin weekly-nya close di 105, 106, 107, dan kita masih punya waktu 2 minggu untuk closing monthly, dan kalau Bitcoin bisa di atas 110, maka harusnya bulan depan, di bulan Juli, kita bisa lihat Bitcoin mencetak all time high baru lagi. Atau mungkin surprise-nya bisa jadi di akhir bulan Juni ini, karena ada FOMC ya, dan ada potensi cut rate. Jadi kurang lebih begitu update-nya untuk Bitcoin. Dan saya pribadi melihatnya di 4H sangat possible ya, untuk Bitcoin bisa masuk ke area 107 lagi. Tapi kalau misalkan once dia break 100, nanti kita akan ubah setup, saya akan update, dan mungkin kita akan lebih banyak cari sell position untuk trading. Saya juga belum update untuk simulasi trading for living episode yang ke-18 berarti ya. Habis 1 miliar, 17, nanti di 18 saya akan update lagi. Karena sekarang saya lagi nggak ada open position. Habis sell kemarin, saya nggak ada position. Dan mungkin nanti saya akan mulai trade lagi di hari Senin habis closing weekly. Maksudnya saya ada trade, tapi trade-nya maksudnya di pair lain gitu, bukan di forex dan di gold, lagi nggak trade di Bitcoin. Nah ini harusnya kemarin saya ambil buy di sini. Cuman nggak kepikiran, takutnya kencang drop ke bawah, dan saya cuman taking profit untuk shortnya aja. Nah sekarang kita lanjut ya, ini udah ada di layar kalian, bisa sama-sama lihat. Simulasi trading for living ini saya akan beli bener-bener setiap hari, pokoknya setiap hari $50, setiap hari artinya 800.000, ini sampai Bitcoin nanti 1 juta dolar. Ya saya nggak tahu 1 juta dolarnya kapan ya, antara Bitcoinnya 1 juta dolar duluan atau portonya 1 juta dolar, tapi portonya 1 juta dolar kayaknya kejauhan ya, kalau cuman 50 USDT sehari, karena kali 100 pun baru 5.000 ya, 300 cuma 15.000 satu tahun, jadi kejauhan. Jadi mungkin kayaknya Bitcoinnya nyampe 1 juta dolar duluan. Jadi kita akan nabung terus ya. Kemarin saya ada top up
itu 100. Day one kita udah beli $50, ini lagi turun ya, jadi cuma 48 sekian. Dan sekarang kita akan beli lagi $50 ya, langsung full aja nih ya, semua rata. Saya pakai market, tapi kalau kalian saya sarankan ya jangan pakai market ya, karena fee-nya lebih tinggi. Ini saya pakai market karena ya lagi shoot video ini, langsung aja saya market ya. Baik, oke, udah berhasil. Nah, total Bitcoin-nya kita udah punya 0,0094905, dan di series nabung ini saya akan nabung bener-bener tiap hari. Even kalau misalkan saya nggak sempat untuk shoot, misalkan besok saya nggak sempat shoot atau lusa, berarti nanti di episode selanjutnya saya akan beli semua yang belum di shoot gitu. Misalkan skip 2 hari, berarti nanti di hari ketiganya itu saya akan shoot, saya akan beli $150 gitu. Tujuannya bener-bener per hari, $50. Harapannya supaya ada ilmu praktikal yang bisa kalian serap dari channel YouTube ini. Kalau ngajarin nabung, gampang sekali lah. Ya, ini saya buat ilmu praktikal. Kita mulai nabung even di harga Bitcoin 100.000 yang banyak orang bilang udah tinggi kan, udah terlalu mahal. Tapi nggak apa-apa, karena saya percaya bahwa soon Bitcoin bisa masuk ke top 2 atau mungkin even ngalahin gold di masa depan. Jadi mau harganya berapapun, saya akan tetap lanjutin cicil ya, nabung Bitcoin. Nah, kalau kalian punya pertanyaan, ya boleh drop di komen, karena saya akan lebih sering untuk bikin video ketika lagi sambil liatin market ya, gabut. Saya akan buatin video edukasi supaya kalian bisa belajar gratis di channel ini. Dan yang terpenting jangan lupa join grup gratis di Telegram supaya kalian bisa dapetin informasi dan update-update seputar market secara gratis. Jangan lupa subscribe karena sekarang sudah waktunya belajar bersama trader disiplin. Oh ya, untuk kalian yang tanya, ini saya nabung pakai akun Binance sub account. Kalau kalian mau bikin akun Binance-nya, linknya sudah saya taruh di deskripsi. Itu diskon fee transaksi 20% seumur hidup ya, kalian bisa manfaatin. Sampai di sini aja, besok kita akan update untuk episode yang ketiga. Oh ya, ini bisa lihat history-nya di sini, seperti ini. Besok kita akan update untuk episode yang ketiga. Sampai jumpa.